Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinda Nuraini. Saya dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran hakim dalam menafsirkan hukum. Peran hakim dalam menafsirkan hukum sebagai pilar utama yaitu sistem peradilan. Hakim memiliki peran krusial dalam menafsirkan hukum, yang mana hakim dapat mempengaruhi keadilan dan integritas sistem sebuah hukum. Pentingnya hakim dalam menafsirkan hukum. Hakim adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa hukum itu diterapkan secara adil dan tepat. Dengan penafsiran hukum yang baik, hakim dapat memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim itu berperan sangat penting dalam sebuah penafsiran hukum. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan, seorang hakim berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Seorang hakim haruslah menggunakan ataupun memahami hukum tertulis. Sebagai apa? Sebagai dasar putusannya. Akan tetapi, jikalau dalam hukum tertulis itu tidaklah ditemukan ataupun dirasa tidak cukup, maka hakim berkewajiban atau dapat melakukan sebuah penafsiran hukum. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim harusnya dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. Kemudian, dalam menafsirkan sebuah hukum, seorang hakim itu harus mengetahui prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait hukum konstitusi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu asas-asas penafsiran hukum yang harus diikuti. Nah, di sini ada teks hukum. Nah, hakim itu harus merujuk pada teks hukum dan menginterpretasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip umum suatu hukum. Kemudian yang kedua yaitu maksud dan tujuan hukum. Dalam maksud dan tujuan hukum ini, hakim itu harus memahami maksud dan tujuan di balik suatu undang-undang untuk menjaga integritas dan tujuan legislator. Kemudian yang ketiga, asas keadilan. Ya, hakim itu harus menerapkan sebuah penafsiran hukum yang adil dan mempertimbangkan prinsip keadilan. Kemudian yang keempat yaitu mempertimbangkan putusan pengadilan sebelumnya yang relevan dalam menafsirkan hukum. Nah, seorang hakim dalam menafsirkan hukum itu harus mempertimbangkan dulu putusan pengadilan sebelumnya yang relevan. Supaya apa? Supaya hakim dapat mengambil sebuah keputusan yang bijak, yang adil dan bijaksana. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor penafsiran hukum. Nah, dalam faktor-faktor penafsiran hukum ini ada sebuah aspek sejarah, yang dimana sejarah atau perkembangan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku itu dapat mempengaruhi penafsiran hukum yang dilakukan oleh seorang hakim. Kemudian ada konteks sosial. Nah, dalam konteks sosial ini perkembangan masyarakat dan perubahan sosial ini turut berperan dalam mempengaruhi cara hakim menafsirkan sebuah hukum. Kemudian ada niat legislator. Nah, niat dari pembuat undang-undang itu saat membuat peraturan juga itu menjadi sebuah faktor penting yang mempengaruhi penafsiran hukum oleh seorang hakim. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis penafsiran hukum. Nah, ada penafsiran literal, yaitu hakim memahami hukum sesuai dengan makna harfiah yang terkandung dalam sebuah teks hukum. Dan yang kedua ada penafsiran historis, yang dimana hakim itu memeriksa asal-usul hukum dan niat pembuatan hukum ketika menafsirkan sebuah hukum. Kemudian yang ketiga ada penafsiran secara teologis. Nah, penafsiran secara teologis ini yaitu hakim mempertimbangkan tujuan dan maksud sebuah hukum untuk menafsirkan hukum secara tepat supaya menghasilkan hukum secara bijak dan adil. Kemudian yang keempat ada penafsiran secara sistematik. Nah, penafsiran secara sistematik ini hakim itu menganalisis
dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Nah, di sini ada sebuah kritik terhadap penafsiran hukum oleh hakim. Nah, yaitu ada ketidakpastian hukum yang dimana penafsiran yang berbeda-beda yang dilakukan oleh hakim dapat menciptakan atau memicu sebuah ketidakpastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat berargumentasi yang tidak terhadap hakim. Kemudian yang kedua ada subjektivitas hakim. Nah, subjektivitas hakim ini dapat mempengaruhi penafsiran hukum yang objektif dan konsekuen. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan kepemahaman. Nah, hakim mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang aspek atau sebuah teknis khusus dari suatu kasus hukum. Kemudian yang keempat, ada terpengaruh oleh teori ataupun ideologi. Nah, pemahaman hakim terhadap hukum itu dapat dipengaruhi oleh teori ataupun ideologi tertentu. Selanjutnya yaitu adalah pilihan penafsiran hukum dan keadilan. Nah, pilihan penafsiran hukum yang diambil oleh seorang hakim atau yang diambil oleh hakim itu penting untuk menjaga sebuah keadilan dan kepastian hukum. Kemudian dalam menafsirkan sebuah hukum, hakim itu harus mempertimbangkan implikasi sosial dan keadilan dalam putusannya yang telah diambil. Nah, poin yang selanjutnya yaitu adanya sebuah tinjauan proses penafsiran hukum oleh hakim. Nah, yang pertama adanya studi kasus. Nah, hakim dalam menganalisis kasus hukum yang dihadapi dan dalam mencari referensi hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, adanya sebuah penelitian hukum. Nah, hakim melakukan riset hukum untuk memahami konteks hukum yang relevan dengan kasus yang akan diputuskan. Jadi, hakim harus membuat sebuah analisis. Kemudian yang ketiga, adanya konsultan dengan rekan hakim. Nah, hakim dapat berdiskusi dan berkonsultasi dengan rekan-rekan hakim untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga nanti dapat menghasilkan sebuah putusan yang bijaksana dan adil. Kemudian dapat dikembangkan ataupun dihasilkan dengan sebuah cara yang baik dan relevan. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim itu berperan sangat penting dalam sebuah penafsiran hukum. Nah, dari poin-poin yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan secara garis besarnya bahwa peran seorang hakim dalam menafsirkan hukum itu sangat penting. Untuk apa? Yaitu untuk memastikan bahwa putusan yang sudah diambil dalam proses peradilan yaitu sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip peradilan. Nah, mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Dinda Nuraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.